Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar, Ibu Kapri? Terdengar jelas. Oke, baik. Ya, sudah diperkenalkan oleh Ibu Kapri dan terima kasih SDM Team yang pada kesempatan kedua kalinya saya bisa mengisi dan sharing di webinar kali ini. Dan juga apa kabar teman-teman yang pernah ikut webinar saya sebelumnya? Jadi ini adalah webinar saya yang kedua. Baik. Nah, hari ini saya akan sharingkan tentang strategi pemasaran di masa COVID-19 ya. Semuanya dari sharing saya hari ini adalah dari teori-teori yang pernah saya pelajari dan juga dari bacaan-bacaan serta dari konsultan-konsultan terkemuka di Indonesia yang pernah saya pelajari juga. Ya, salah satunya adalah Inventure Knowledge seperti itu. Nah, pagi kali ini saya tidak ingin mengajari Bapak Ibu semuanya. Saya lihat di sini semua sudah expert-expert ya di bidangnya masing-masing dan juga mungkin ada juga expert di marketing. So, jadi kita di sini interaktif aja, kita sharing karena saya sudah belajar duluan, jadi mungkin saya tidak berniat untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Jadi langsung saja saya sharing slide saya. Sebentar, sudah kelihatan ya? Terlihat Bu ya? Lihat. Oke. Jelas. Oke. Sebentar. Oke, yes. Jadi bisa saya katakan teman-teman sekalian, di masa krisis yang seperti ini kita semua panik, ya produsen panik, konsumen panik, tapi saya katakan adalah saat yang tepat membangun strategi pemasaran dari perusahaan Anda secara umum ataupun secara khususnya adalah produk ataupun brand Anda, ya. Nah, tentunya dengan cara yang berbeda, tidak seperti pada saat normal sebelumnya, ya. Jadi berbeda sekali sekarang masa krisis, pastinya ada strategi-strategi yang akan saya sharingkan untuk bagaimana kita memasarkan produk kita. Ya, jadi sekitar 30 sampai 40 menit ke depan, saya akan membahas 3 pokok bahasan. Ya, sebentar, ini bisa pindah nggak nih ininya? Oke. Ya, pokok bahasan yang pertama adalah misi ya. Misi, kenapa misi sebuah perusahaan itu hadir di tengah-tengah masyarakat, ya. Ya, lebih baik misi dari sebuah perusahaan itu adalah membuat impact, ya. Membuat impact atau membuat kontribusi lah yang positif. Nah, pokok bahasan yang kedua adalah strateginya. Saya coba sharingkan 5 prinsip dari strategi yang tidak teoritis ya. Jadi lebih ke lebih melihat situasi lingkungan yang ada sekarang. Nah, kemudian yang ketiga adalah taktiknya. Taktiknya. So, jadi ada strategi, ada taktiknya. Kalau taktik itu adalah cara mengkomunikasikannya, bagaimana kalau strategi itu adalah brandingnya atau kontennya, ya seperti itu. Nah, jadi latar belakang yang sekarang ini adalah tadi saya bilang bahwa terjadi kesusahan, terjadi wabah, terjadi istilahnya kepanikan dari teman-teman, dari warga semuanya, dari tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Dan ini adalah saatnya yang tepat membangun atau kita merestart lagi produk-produk kita, bagaimana kita memasarkan brand-brand kita secara komprehensif. Ya. Nah, jadi bisa saya katakan hard selling dan marketing itu sebenarnya sudah tidak ampuh lagi ya. Jadi PR malah sekarang yang lebih berperan gitu, ataupun CSR. Ya malah lebih dulu mungkin kita menganggapnya CSR itu hanya buang-buang materi, effort gitu ya, tidak ada profit di situ. Namun sekarang sebaliknya. Dengan CSR, dengan PR ini kita bisa mengambil ya sedikit profit walaupun tidak banyak karena semuanya dalam keadaan sulit ya. So, jadi tetap saja kita melakukan penjualan, namun konteksnya berbeda yaitu dengan kita merasakan kepedulian dari apa yang dirasakan lingkungan kita ya. So, jadi apapun perusahaan Anda, apapun produk Anda, apapun brand Anda di masa krisis ini bisa dibilang adalah perusahaan yang empati, perusahaan yang berkepedulian ataupun produk yang empati ataupun merek atau brand yang empati seperti itu ya. Nah,
Jadi semuanya hard selling, soft sell, marketing itu tidak ada. Nah, contohnya mungkin yang bisa saya kasih contoh ini adalah perusahaan Louis Vuitton ya. Jadi ini sebagai awal aja. Nanti ada juga contoh yang lain-lain. Ya, perusahaan Louis Vuitton itu teman-teman semua udah tahu ya, merek Louis Vuitton adalah merek branded dari teman-teman wanita ini mungkin paling ngeh nih, ada tasnya, ada minyak wanginya, ada ikat pinggangnya, ada bajunya, semuanya mahal-mahal. Nah, pada saat COVID ini, mereka merubah pabriknya menjadi pabrik hand sanitizer. Jadi dari perusahaan puncak, kemudian turun ke grassroots yang paling bawah, merasakan adanya kesulitan, mereka berempati, sehingga satu untuk dan saat ini yaitu hand sanitizer. Nah, yang ada di Indonesia kemarin itu mereka menghibahkan 24 unit dari kamar-kamar hotelnya untuk di rumah sakit di sekitar Purwokerto, di Purwokerto atau di Banyumas gitu ya. Dengar ya, kita pun juga pernah dengar bahwa ada ibu kos memberikan pintu masuk kepada perawat atau tenaga medis dari sebuah rumah sakit. Takut terpapar katanya, takut istilahnya ketularan. Jadi nggak boleh masuk, sungguh tega sekali ya. Nah, jadi dengan melihat itu, mendengar itu, Mas Billy Agung ini langsung men-tweet menghibahkan hotelnya untuk para tenaga medis. Nah, karena tweetnya ini, karena viral, jadi membuat atensi dari semua masyarakat, membuat empatik dari semua masyarakat, dan akhirnya kalau sudah viral, nah ini kaitannya dengan branding ya. Jadi kalau kita lihat bapaknya branding itu David Ecker yang dari Amerika, bahwa untuk membuilding satu branding itu menciptakan awareness, menciptakan association, attention, loyalty, dan juga yang akhirnya karena dia sangat empatik, akhirnya teman-temannya ataupun warga masyarakat memberikan advokasi. Jadi langsung memviralkan. Artinya dengan tidak susah payah, tidak perlu membuat iklan yang besar, yang membutuhkan effort yang tinggi mengiklankan hotelnya. Semuanya orang yang membaca Twitternya itu langsung, ada hotel yang ini loh berempati, ada hotel yang menghibahkan kamarnya untuk tenaga medis. Nah, ini jadi kekuatan dari branding, building brand ini adalah kita mencapai, kalau kita sudah bertransformasi brandnya, mencapai puncaknya sehingga kita mendapatkan advokasi dari customer. Oke, nah jadi kuncinya di saat ini pembahasan saya ini adalah positioning-nya adalah brand sebagai brand empatik atau produk sebagai produk empatik, atau perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan yang berempati ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari bagannya di sini ada di tengahnya itu ada gambar hati ya, gambar cinta, kasih sayang. Terus kemudian di luarnya ada segi 5, itu dari peduli, tanggung jawab, bermanfaat, memberi solusi, itu adalah strateginya. Terus kemudian lingkaran yang di luar yang hijau itu adalah taktiknya ya, dari efisien, digital, dan solidaritas atau movement seperti itu ya. Nah, jadi ini akan saya bahas. Yang pertama adalah misi. Kenapa misi? Ada keberadaan perusahaan Anda sekarang ini dan menjual produk Anda di masyarakat, keberadaannya apa sih, istilahnya alasannya apa? Jadi misi itu adalah reason for being ya, alasan mengapa produk kita itu ada untuk apa. Nah, kalau visi itu apa? Visi itu apa? Destinasi. Jadi 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, perusahaan kita akan mencapai perusahaan yang market leader. Gitu. Nah, tetapi kita harus juga melaksanakannya melalui misinya.
Oke. Nah, misi keberadaan perusahaan Anda ada di tengah-tengah lingkungan yang sedang susah, mengalami kesulitan masa COVID ini adalah untuk making impact, adalah untuk membuat perubahan, membuat kontribusi yang positif untuk masyarakat atau lingkungan sosial berikutnya. Oke. Nah, strateginya itu ada 5 tadi saya katakan bahwa yang pertama itu adalah peduli, terus kemudian tanggung jawab, ya, terus kemudian manfaat, serta solusi yang terakhirnya nantinya ya, giving yang keempat. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat peduli, jadi kepedulian itu adalah jadi kepedulian sebuah perusahaan membuat pelanggan merasa diperhatikan, ya. Jadi selama krisis itu produk harus yang berempati. Karena nantinya teman-teman sekalian akan menjadi tren yang permanen ini. Kita belum tahu bahwa COVID ini akan berakhir kapan, ya. Mungkin akhir tahun ini 2020 ataupun 1 tahun ke depan 2021 akan terjadi seterusnya. Nah, bahkan setelah krisis usai nanti pun karena tidak tertutup kemungkinan teman-teman bahwa bumi kita ini semakin fragile. Kenapa fragile? Karena sudah terdampak atau tergempur oleh global warming, wabah di mana-mana, bencana alam. Nah, jadi nantinya itu permasalahan-permasalahan sosial makin bermunculan, ya, makin banyak. Nah, pada akhirnya produk kita ini tidak boleh cuci tangan. Jadi tidak boleh menganggap tugas-tugas dari bencana alam itu semua adalah tugas dari LSM atau tugas dari pemerintah. Tidak seperti itu. Jadi produk yang ampuh adalah produk yang peduli, ya, terhadap masalah-masalah sosial, lingkungan, bahkan masalah kenegaraan yang semakin masif, ya. Nah, karena bumi semakin rusak. Ya, siapa yang merusak? Ya produk itu juga, gitu ya. Nah, jadi ini adalah awalnya time to give atau awalnya perusahaan kita memberi, ya, memberi. Nah, awalnya dulu kita kan mungkin sebelum COVID, sebelum masa new normal ini, kita minta produk kita dibeli oleh customer. Ya, ayo dong, beli dong. Seperti itu. Namun sekarang produk itu jadi apa istilahnya, kita harus melihat krisis ini harus banyak memberi. Nah, jangan lupa bahwa produk ada hukum alam atau hukum Tuhan yang sangat ampuh ini, makin banyak memberi, maka kita pun makin banyak mendapatkannya, ya. Nah, lalu terus kemudian kalau memberi terus, Pak Esa, profitnya kapan dong, ya? Nah, ya itu tadi yang saya bilang bahwa profit itu pasti akan datang, ya, payoff istilahnya, ya. Kalau kita memberi terus kemudian akhirnya customer itu pun juga akan empati, memberikan advokasinya, dan akhirnya juga memviralkan produk kita dari mulut ke mulut. Ini nih produknya bagus banget nih, dia berempati sekali terhadap COVID, memberikan nyumbang, terus kemudian memberikan diskon, yuk kita rame-rame kita beli. Nah, itu. Jadi bahkan perusahaan menerima atau mendapatkan yang lebih banyak lagi dari customer, seperti itu. Nah, ini adalah strategi yang pertama, ya. Jadi kesehatan pribadi, kesehatan bahkan kalau sudah kena pribadinya, familinya kan pasti takut ya, takut tertular ya, takut tertular. Jadi sudah di ujung tanduk tuh, kesehatan pribadi, kesehatan famili udah di ujung tanduk. Bahkan mungkin ada juga ya pekerjaan yang di ujung tanduk ya, udah dirumahkan, terus kemudian pengangguran di mana-mana, seperti itu. So jadi semuanya at the end of the day perusahaan akan menjadi problem solver intinya, menjadi social problem solver, memecahkan semua permasalahan yang ada sehingga menjadi produknya menjadi empati, seperti itu. Nah, oke. Baik, yang kedua, jadi kalau kita lihat tadi Pak David Ecker ya, bahwa sejalan juga dengan building brand, ini strategi-strategi yang akan saya sharingkan ini juga ada istilahnya koneksinya. Nah, tadi yang peduli itu atau empati itu untuk menciptakan awareness, ya, attention. Jadi aware, orang-orang semua aware. Oh, produknya si Mas Brili Agung tadi yang Hotel Aksara itu, wah, menyumbangkan unit-unit kamarnya. Louis Vuitton terus kemudian merubah pabriknya menjadi hand sanitizer. So, jadi semua aware, mendapatkan atensi, ya. Jadi peduli, koneksinya ke branding atau menciptakan awareness. Nah,
Kemudian adalah yang kedua, strategi yang kedua adalah tanggung jawab, ya, tanggung jawab. Jadi produk itu sebenarnya adalah uh, corporate citizen juga. Artinya corporate citizen adalah warga negara, ya. Jadi seperti kita juga semua warga negara, sehingga harus menjadi warga negara yang baik, ya, warga negara yang bertanggung jawab, bukan warga negara yang hidup di Menara Gading yang tidak tahu menahu urusan masyarakatnya. Jadi tidak hanya makhluk ekonomi saja, ya, yang selalu menghisap profit, menghisap madu dari pelanggannya. Nah, ketika ada krisis seperti sekarang ini, nah, produk Anda, brand Anda, atau perusahaan Anda diuji, apakah cukup bertanggung jawab ya terhadap persoalan-persoalan yang ada, ataupun mau cuek bebek aja gitu ya istilahnya ya. Nah, ini adalah merupakan pertaruhan dari produk Anda. Harus punya tanggung jawab terhadap tanggung jawab sosial ya. Nah, sorry, ini tadi masih di slide yang kedua ya. Slide yang ketiga, slide yang pertama itu tadi peduli. Contohnya ini ya, sorry saya balik lagi slide yang pertama. Tadi ada Louis Vuitton, saya katakan. Terus kemudian yang kedua di Indonesia itu ada perusahaan Martha Tilar ya. Teman-teman semua tahu Martha Tilar ya, itu yang tadinya produk pabrik kosmetik, terus kemudian mereka merubah pabriknya menjadi hand sanitizer juga, malah kebanjiran order ya katanya. Oke, tadi itu strategi yang pertama, peduli. Dan ini ada contoh yang lagi, contoh berikutnya untuk strategi yang pertama, yang peduli. Teman-teman tahu yang sebelah kiri atas itu adalah iklan apa? Iklan mobil ini ya, mungkin jarang di Indonesia. Ini produk Jerman, namanya Audi ya. Terus kemudian karena dia peduli terhadap masalah COVID, masalah corona, brandnya atau logonya itu dipisah-pisah tuh, karena keep distance dia bilang, karena masalah social distancing, ya. Nah, yang kanan atas dan kanan bawah nomor 2 itu juga seperti itu. McDonald, siapa yang tidak tahu McDonald ya? Mereka yang M-nya tadinya jadi satu, terus kemudian dipisah karena harus social distancing, jaraknya 1 meter sampai 2 meter ya, lucu sekali. Nah, tapi ini merupakan menunjukkan bahwa mereka peduli. Coca-Cola juga seperti itu, hurufnya istilahnya dijauh-jauhin, dipisah-pisahin. Jadi ada juga tulisannya staying apart is the best way to stay united. Ya, ada paradoks juga nih. Nah, yang berikutnya VW. Iklan VW juga yang tadinya V dan W-nya itu nyambung ya atas bawah, terus kemudian karena social distancing dipisah. Nah, untuk yang di Indonesia, ini coba Bapak Ibu sekalian baca bahwa di situ ada iklannya Aqua ya. Jadi mereka tetap jualan, mereka tetap istilahnya beriklan, tapi contohnya seperti ini, sangat empatik sekali. Bisa kita baca iklannya adalah, untuk pertama kalinya kami tidak ingin kalian melihat billboard ini. Ya, jadi istilahnya kalau sampai melihat, membaca, berarti sudah keluar rumah, tidak stay at home, ya. Jadi tidak melakukan PSBB yang dianjurkan pemerintah, ya. So, jadi tetap beriklan, teman, konteksnya berbeda, ya. So, tadi ini adalah contoh-contoh dari strategi yang pertama. Oke. Tadi yang saya katakan strategi yang kedua itu adalah produk harus bertanggung jawab, menjadi warga negara yang baik. Ya, contohnya adalah karena saya dulu pernah juga bekerja di satu perusahaan multinasional, FedEx, jadi ternyata ada juga iklannya. Dan memang saya selama bekerja di FedEx selalu mereka istilahnya peduli terhadap lingkungan-lingkungan di sekitarnya. Bahkan ini yang perusahaan dari Amerika, FedEx ini dari Amerika, dan kita semua tahu bahwa Amerika dan China ini sedang ada istilahnya persaingan dagang atau sedang memanaslah hubungan dagangnya. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan. Artinya karena COVID ini, karena situasi pandemik ini, adanya kesusahan, kesulitan, jadi batas-batas negara itu tidak lagi ada. Ataupun karena corona itu tidak mengenal bule ataupun orang berkulit hitam, jadi semuanya akan istilahnya bisa terkena dari virus corona ini, sehingga FedEx pun, yang perusahaan dari Amerika pun no problem, dia memberikan ke
sakit di Pak Esa, pusat Pak Esa suaranya hilang-hilang Pak Esa. terjadinya corona ini. Itu yang di luar negeri. Nah, Jakarta bahkan ya ini adalah semua masker ya. Satu sekarang Pak gimana? Suaranya Masih hilang terdengar? Pak Esa. Terdengar? Sekarang terdengar? Oke, sekarang dengar. Tapi tadi Terdengar hilang-hilang. ya? Bisa Oke, diulang dulu. Ya. saya ulangi ya. Oke, jadi strategi yang nomor 2 adalah produk adalah juga sebagai warga negara, jadi sebagai corporate citizen, jadi harus bertanggung jawab. Jadi tidak semata-mata makroekonomi ya, jadi tetap harus bertanggung jawab. Nah, istilahnya kalau istilahnya diuji tanggung jawab Anda sebagai warga negara sampai di mana ya. Jadi harus berperan selain untuk menciptakan laba, ya, jadi tidak hanya entitas pencetak laba saja ya, jadi harus juga peduli. Nah, tadi contohnya sudah saya katakan ada FedEx, ada Kimia Farma. Nah, pada saatnya harga masker melambung tinggi sampai ratusan ribu mungkin satu box ya. Nah, Kimia Farma datang dengan kepeduliannya. Harganya tetap 2.000 dan bahkan mereka mempertahankan persediaannya tetap artinya persediaannya tetap dijaga istilahnya jumlahnya. Nah, inilah ada menunjukkan bahwa kepedulian itu sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini. Oke, masih terdengar ya suara saya, Bu ya? Oke, strategi yang kedua itu, terus kemudian strategi yang ketiga adalah bermanfaat atau manfaat ya. Kalau kita saya sebagai muslim sebaik-baiknya orang itu harus bermanfaat untuk orang lain ya. Ada istilahnya rahmatan lil alamin ya. Nah, begitu juga dengan produk nih ya. Produk yang berguna menghasilkan kebermanfaatan sosial. Jadi tidak hanya manfaat bisnis semata, juga harus membuahkan harus kebermanfaatan itu harus ditimbulkan ya, sehingga nantinya pasti akan membuat reputasi ya. Nah, ini fungsinya harus sama-sama muncul nih, tidak salah satu dominan di saat ini ya. Kalau dulu kan mungkin sebelum COVID hanya yang dominan masalah manfaat bisnis, istilahnya menghisap sebanyak-banyaknya profit seperti itu. Nah, sekarang tidak boleh, jadi harus muncul berbarengan antara bisnis dan juga sosial harus sama-sama seimbang. Mungkin sekarang bisa dominan sosialnya ya. Nah, kalau produk Anda mau dikatakan berguna, yaitu tadi Anda juga harus menciptakan manfaat sosial, tidak hanya manfaat bisnis saja ya. Jadi tidak bisa profit saja, profit saja, tidak memikirkan masalah-masalah sosial. Nah, yang terjadi hanya sebagai yaitu tadi makhluk ekonomi menjadi binatang penghisap itu tadi ya, penghisap laba, penghisap profit seperti itu. Nah, tapi kalau hanya masalah sosial aja juga, maka akan selalu tangannya di bawah, ya, seperti itu. Nah, jadi dua-duanya sebenarnya harus menjadi satu entitas, harus muncul bersama-sama, menciptakan benefit, ya, muncul bersama menciptakan benefit sosial dan juga benefit bisnis, ya. Nah, contohnya ini contohnya juga menarik. Yaitu yang pertama adalah kolaborasi Red Door. Ya, kolaborasi Red Door. Teman-teman semua tahu Red Doors. Red Doors adalah aplikasi hotel tapi tidak punya aset. Ya, perusahaan hospitality hotel, ya, tapi tidak mempunyai ruangannya. Atau perusahaan pengusaha kos-kosan tapi tidak punya ruangannya. Ruangannya dimiliki oleh masing-masing ownernya, jadi sharing ekonomi sifatnya sekarang ini yang lagi trending ya. Nah, ini Red Doors bekerja sama dengan Kemenpar Ekraf, jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya dalam menghadapi penyebaran corona. Sama seperti yang dilakukan oleh Mas Brili Agung, mereka menyumbangkan istilahnya 102 kamar hotelnya. Nah, ini di daerah sekitar Jakarta Pusat kalau nggak salah sama Jakarta Selatan ini ya. Karena di Jakarta Pusat kan ada RSPAD dan juga ada RSCM ya. Kalau di Jakarta Selatan juga banyak, ada Fatmawati, ada Pertamina gitu yang juga menampung
masalah COVID. Nah, mereka memberikan kepada tenaga-tenaga medisnya seperti yang dilakukan oleh Mas Bril Agung di Banyumas, yang menghibahkan 24 kamarnya. Nah, ini tadi, jadi saya katakan bahwa kalau sudah viral seperti ini, semuanya branding dapat nih. Mulai dari awareness-nya, mulai dari association-nya, dari attention-nya, dari perceived quality-nya, ya. Perceived quality itu artinya persepsi kualitas dari suatu produk, ya. Red Doors sangat tinggi kualitasnya. Nah, juga loyalty, brand loyalty-nya. Jadi orang juga menjadi loyal terhadap Red Doors ataupun terhadap nanti Aksara Hotel ini. Dan yang paling puncak artinya adalah kita menjadi istilahnya mendapatkan advokasi dari customer. Nah, seperti Bapak Ibu sekalian ketahui, produk-produk besar, ya, ataupun marketing atau marketer sales yang gede-gede, ya, itu akan dikatakan berhasil kalau sudah mendapatkan advokasi dari customer-nya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pakai sekarang, ya, ada Zoom, ada Microsoft, mungkin ada yang pakai Apple, pakai Google, Facebook, Instagram. Mereka tidak pernah beriklan, mereka tidak pernah mempromosikan. Siapa yang mempromosikan, siapa yang merekomendasikan memakai itu semua? Adalah kita memberikan advokasi ke mereka, kita menjadi duta mereka, ya, tanpa mereka bayar, jadi tidak dibayar, tidak disogok, tidak apa istilahnya, istilah-istilahnya, ya. Mereka dengan tulus, kita dengan tulus, pakai ini aja, Zoom aja, enak pakai Zoom. Nah, Zoom sekarang istilahnya sahamnya naik, pendapatannya juga melonjak, ya. So, jadi strategi yang ketiga adalah manfaat. Nah, strategi yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah sekarang adalah saatnya memberi, time to give, ya. Jadi dulu kita take aja, ambil aja, ya, apa istilahnya, menghisap profit dari pelanggan. Sekarang adalah saatnya memberi, saatnya berbagi. Makin banyak kita memberi, makin banyak kita berbagi, makin banyak kita memperolehnya, ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang, hukum paradoks dari Tuhan, yang makin banyak memberi, sekaligus Tuhan akan juga memberikan hal-hal yang jauh lebih banyak, ya. Jadi kita mempunyai jiwa abundance, ya, jiwa berkelimpahan istilahnya, ya. Nah, kalau semakin kita pelit gitu, ya, Bapak Ibu sekalian, maka semakin pelanggan juga nggak ngasih apa-apa ke kita, ya, kira-kira seperti itu. Bahkan mungkin beralih, bahkan mungkin akan jangan pakai produk dia, pelit, nah gitu. Jadi malah jadi seperti itu sebaliknya, ya. Jadi jangan pelit-pelit terhadap pelanggan, apalagi di masa krisis ini. Nah, jadi mungkin ini bisa menjadi Pancasilanya dari produk nih, Pancasilanya dari brand, atau jadi rohnya dari brand ini, bahwa brand itu harus peduli dengan giving, not only taking, seperti itu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin harus dipercaya nih, dogma ini, belief ini adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Nah, contohnya untuk yang strategi nomor 4 ini saya berikan, ini dia. Mungkin yang teman-teman perempuan nih pasti kenal sekali dengan namanya Wardah, ya. Wardah itu istilahnya produk-produk kosmetik, ya. Mereka terkenal dengan produk-produk kosmetiknya. Pertama kali ada wabah, pertama kali ada pandemi corona ini, langsung menyumbang 40 miliar. Yang kita catat, yang tercatat, dia ada yang pertama kali istilahnya menyumbang. Nah ini lagi teman-teman, kunci dari the first come to customer mind, terus kemudian berdiferensiasi, pertama, terus kemudian berbeda, kreatif, itu akan nancep gitu, ya, nancep di benaknya customer. Nah, seperti tadi, kalau kita hard selling aja, ya, itu hanya sampai di otak, ya, kira-kira seperti itu. Nah, makanya customer nawar gitu kan, dia secara logis nawar. Kalau misalnya kita jualnya dengan peduli tadi, strategi yang pertama, itu pasti nancep sampai ke the very deepest customer heart, ya, sangat dalam. Jadi mereka akan dengan legowo membeli produk kita.
seperti itu. So tadi kalau dilihat bagiannya, di tengah itu adalah dasarnya adalah love dan compassion, ya, cinta dan kasih sayang. Compassion tuh bahasa Indonesia tuh bahasa Jawanya welas asih kali ya, welas asih. Kemudian itu adalah dasarnya dengan empati, dan kemudian menangkan hati customer kalau sudah berempati, menangkan dengan love dan compassion. Itu jadi istilahnya. Nah, untuk perusahaan yang lain-lain, terus kemudian berlomba-lomba nih, ada 5 perusahaan besar lainnya setelah Wardah menyumbang miliaran, ya. Ada juga yang istilahnya tokoh-tokoh secara pribadi seperti itu. Oke, so jadi ini contohnya untuk yang keempat, ya. Dan strategi yang kelima adalah yang terakhir, ini ya, solusi. Ya, jadi kita sudah berkepedulian, terus kemudian produk kita sudah mempunyai manfaat, ya. Terus kemudian kita sudah tanggung jawab sebagai warga negara, ya, produk kita. Terus kemudian kita sudah banyak memberi. Nah, disitulah istilahnya customer berpikir bahwa oke, berarti perusahaan ini memberikan solusi kepada situasi sekarang yang terjadi. Jadi perusahaan Anda, perusahaan kita, produk kita, atau brand kita juga ambil bagian sebagai pemecah masalah yang istilahnya dapat menyebarkan advokasi yang otentik. Jadi ya itu tadi. Jadi otentik itu artinya ya udah, advokasi itu diberikan secara tulus, ya. Jadi produk kita harus menjadi bagian dari solusi, menjadi bagian tangan di atas tadi kalau istilahnya tadi itu. Kalau tidak bertanggung jawab, ya, hanya menghisap saja menjadi makroekonomi, kan tangannya istilahnya di bawah terus, jadi taking profit. Nah, sekarang kita memberikan solusi, menjadi tangan di atas, lebih mulia, ya, kira-kira seperti itu, ya, dengan cara memberikan solusi. Nah, kalau kita istilahnya men-spreading ini, memviralkan ini, jadi apa yang tadi saya sebut kita mendapatkan autentikasi advokasi dari customer. Nah, jadi customer itu membela kita mati-matian, ya, karena kita memberikan solusi, tak belain tuh produknya. Pokoknya jangan beli produk itu, beli produk ini aja, dibelain sama customernya, ya, karena kita sudah memberikan solusi dan memecahkan solusi permasalahan yang terjadi di masyarakat, di society. Nah, apa contohnya? Nah, kira-kira apa nih contohnya nih, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian? Ini lihat. Siapa yang tidak kenal dengan Ruang Guru, ya? Ruang Guru jadi istilahnya memberikan layanan gratis, ya, layanan gratis, terus kemudian tidak di-charge gitu, ya. Terus kemudian ada juga selain Ruang Guru, kalau nggak salah kuota gratis, ya, sekitar 30 giga, ya, dari Telkomsel seperti itu. Nah, kalau yang dari perusahaan kecil atau UKM, nah kalau UKM itu kan sudah istilahnya sudah terbukti, ya, mengalami beberapa krisis, ya, dari tahun 98, 2008 kemarin, terus sekarang. Ini mereka cukup fleksibel, mereka cukup istilahnya ligat gitu, ya, sudah mengalami beberapa krisis dan mereka berkolaborasi. Jadi mereka sudah tahu caranya menangani krisis. Semua di luar sana banyak istilahnya pengangguran, ya, banyak yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK. Jadi mereka berkolaborasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ini sangat mulia sekali, ya. Dan tidak besar-besar, ya, mungkin ya masalah istilahnya yang didagangkan, yang dibuat adalah misalnya kuliner, ya. Kuliner, terus kemudian aksesoris, seperti itu, ya, yang istilahnya mengalami perubahan kebutuhan, ya, seperti yang saya berikan di webinar yang pertama, bahwa di masa krisis ini ada terjadi 4 perubahan, ya. Yang pertama adalah perubahan gaya hidup, ya, karena kita selalu stay at home, jadi semua dikerjakan di rumah, mulai dari bekerja, berkehidupan rumah tangga, dan juga bermain, ya, jadi mulai dari working, living, sampai ke playing dengan anak-anak, ya. Terus kemudian perubahan yang kedua adalah perubahan kebutuhan, ya. Jadi UKM ini selalu memikirkan perubahan-perubahan kebutuhan tersebut yang tadinya mungkin ada di piramida teratas dari kebutuhan manusia yang primer, sekunder, tersier, ya. Seorang artis pun sekarang sudah tidak memikirkan istilahnya
gengsinya, tidak memikirkan pride-nya. Mereka karena sudah mengalami perubahan, jadi butuhnya yang penting sekarang ini adalah makan sehat, hidup aman, tidak terdampak penyakit, virus, itu sudah oke. Nah, di rumah saja. Nah, perubahan-perubahan yang lainnya ada juga ya, perubahan media yang tadinya offline menjadi online, dan juga perubahan-perubahan perilaku yang tadinya apatis ya, kemudian mulai berempati ya. Itu jadi hubungannya dengan webinar sebelumnya ada juga nih kaitannya. So, jadi teman-teman sekalian, itu tadi strateginya ada 5 ya. Kita dari mulai misi ya, misinya perusahaan itu harus mempunyai impact, harus memberikan kontribusi dari keberadaannya di masa COVID ini. Kemudian caranya adalah dengan 5 prinsip ini, strategi. Yang pertama adalah berkepedulian, terus kemudian bertanggung jawab, yang kedua, terus kemudian yang ketiga adalah usefulness, ya, bermanfaat, terus kemudian yang keempat adalah selalu memberi, ya, giving, not only taking. Terus yang kelima adalah ini, solusi, ya. Oke. Nah, berikutnya adalah taktiknya. Nah, sebelum ke taktik, kita lihat dulu dari, nah kalau tadi di awal saya katakan bahwa dari strategi ini ada koneksinya dengan brand, membangun brand, ya, mulai dari awareness sampai ke advokasi. Nah, kalau kita lihat dari strategi yang pertama, peduli, itu menciptakan awareness, ya, attention, bahwa produk kita peduli. Terus kemudian tanggung jawab, itu menciptakan association dan positioning kita, ya. Jadi value kita yang akan kita berikan kepada customer itu adalah tanggung jawab. Terus kemudian manfaat. Manfaat ini kita koneksinya adalah menciptakan perceived quality. Jadi persepsi kualitas dari produk kita itu sangat bermanfaat, sangat tinggi kualitasnya. Nah, yang keempat adalah giving, memberi. Ya, ini menciptakan loyalty. Jadi dengan memberikan banyak memberikan sesuatu terus tanpa memikirkan hasilnya, takingnya, itu menciptakan loyalitas dari customer. Nah, yang terakhir yang paling tinggi, yang paling kasta, yang paling tinggi ini, karena kita sudah melewati 4 transformasi perjalanan proses produk itu dan juga brand. Nah, kita mencapai yang namanya customer advocacy, ya. Secara sukarela, secara tulus, customer, pelanggan akan bercerita, akan memviralkan produk kita, perusahaan kita, brand kita, bahwa pakai namanya produknya adalah terlalu trending itu PSSDM. Kalau consulting itu PSSDM. Ya, seperti itu. Jadi ini piramida transformasi dari perjalanan strategi yang koneksinya kaitannya dengan perjalanan membangun branding seperti itu, atau membangun merek, ya, dan juga produk. Oke. Berikutnya taktik. Oke, di taktik saya coba sharing ada 3 cara mengkomunikasikannya, itu dengan go digital, go efisien, dan juga go solider. Solider ini artinya gerakan, ya, membuat satu gerakan bersama-sama. Bagaimana itu masing-masing taktik kita lihat di sini. Yang pertama adalah go digital. Ya, sudah jelas bahwa kalau sekarang zamannya perubahan dari yang offline menuju ke virtual, semuanya dilakukan secara virtual. Kenapa dilakukan secara online? Karena kita di rumah. Kita harus mempertahankan social distancing, kita harus berjauhan, sehingga kita harus bagaimana caranya membeli sesuatu, ya, membeli barang-barang kebutuhan tanpa kita keluar, tanpa kita kontak dengan pelanggan atau dengan supplier, dengan penjual. Ya, caranya salah satunya sekarang online. Yang dulunya kita gaptek, yang dulunya gimana caranya, pokoknya kalau masalah handphone, masalah aplikasi, udah kasihkan ke anak saya, kasihkan cucu saya, gitu ya. Jadi masalah-masalah ini adalah millennials nih, masalah-masalah yang millennials selalu terdepan. Kalau masalah-masalah yang bapak ibunya, ya kaum selenial, seniornya milenial, ya, itu udah susah dah. Bahkan ada yang
lahir di zaman before Google, before Yahoo malah mungkin ya. Seperti itu. Ada teman saya namanya Pak Peti itu ya. Before Google dia lahirnya. Oke, nah ini jadi produk Anda, brand Anda harus langsung masuk ke digital, ke online. Kalau enggak sekarang, kalau enggak go digital, rasanya akan punah. Nah, terus gimana dong Pak Esa? Digital itu mahal kan? Oh, coba bilang ya, digital mahal. Nah, sekarang kita semua pakai ya. Kita semua pakai handphone, kita semua pakai smartphone ya, atau apa istilahnya tab atau yang canggih-canggih lah sekarang. Pak Esa, putus-putus lagi Pak Esa. Pak Esa. Sayang kalau tidak dimanfaat yang organik dulu. Artinya yang ya sebentar Bu. Bagaimana sekarang Bu? Ya. Masih? Oke. Oke. Oke, ya. So, jadi teman-teman udah waktunya bahwa kita ini memanfaatkan perangkat-perangkat kita, gadget-gadget kita yang kita beli mahal-mahal, kita beli ini sangat canggih, kita pakai ya. Mulai dari yang organik dulu, artinya yang tidak berbayar ya. Mulai dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, coba lihat phone kontak di handphone Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali kan, mungkin ada yang 4.000, 5.000. Nah, itu bisa langsung di-blast ya. Nah, contohnya di sekarang ini banyak nih jual kopi aja sekarang udah pakai aplikasi ya. Kue basah kekinian di Medan nih seperti itu aplikasi. Masakan-masakan ya. Nah, jadi semuanya harus dilakukan secara virtual karena ada perubahan hidup, semuanya berubah ke digital. Kita dipaksa untuk memakai digital. Yang dulunya webinar sebenarnya dari dulu udah ada. Saya udah dengar dari beberapa tahun sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun. Online training, e-training itu udah hal yang biasa di dunia training consultant. Cuma kita cuek-cuek aja, nggak kita manfaatkan, nggak kita istilahnya berdayakan. Nah sekarang semuanya harus dilakukan di rumah dengan distancing. Jadi yang paling ampuh ya ini istilahnya webinar ya seperti itu. Oke, jadi kira-kira jelas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, taktik yang kedua adalah go efficient. Oke, nah tadi kan dibilang bahwa kita ini sebagai warga negara harus bertanggung jawab ya, terus kemudian bermanfaat. Tidak hanya semata-mata sebagai makhluk ekonomi, sebagai binatang penghisap, harus seimbang entitasnya, benefit sosial dan benefit bisnis harus muncul bersamaan. Ya tidak boleh bisnis terus, ya harus tangan di atas. Nah itu semua kan perlu biaya Pak. Jadi gimana cara efisiensinya, begitu ya. Nah, oke, mungkin teman-teman akan bisa menekan cost-nya, ataupun terus kemudian yang sudah mempunyai istilahnya revenue yang banyak, tinggal memakai overhead-nya saja, ya seperti itu. Nah, ini mungkin ada di pembahasan lain nih. Kita mesti hitung-hitungan masalah efisiensi. Teman, istilahnya inspirasinya adalah, jadi semua ini adalah inspirasi untuk kira-kira teman-teman untuk melakukan bisnis di luar sana ya, untuk produk-produknya ya, mulai dari strategi sampai taktik ini tadi. Jadi contohnya ini ya kita tahu kalau kita langganan media online, koran online itu kan ada langganannya juga Bapak Ibu sekalian ya, walaupun cuma mungkin ratusan ribu, cuma kan setiap bulan, terus kemudian sepanjang tahun gitu kita pengen baca yang udah biasa, tidak mau tertinggal informasi ya. Selalu ingin baca informasi. Nah, sekarang Kompas, saya sering dapat dari teman-teman, dari istri saya, dari keluarga, itu koran Kompas, koran Tempo, online. Loh, ini gimana nih kok sekarang digratisin seperti ini? Ya itu tadi, ya karena sudah istilahnya peduli terhadap kejadian yang sekarang ada, terus kemudian taktiknya, caranya mengkomunikasikan strateginya dia, karena kepedulian dia ini dengan cara menggratiskan ini. Kompas, Koran Tempo, Tribun Jogja, seperti itu ya. Jadi go efficient. Jadi istilahnya sudah tinggal pakai overhead-nya saja ya. Cost-nya juga ditekan dan tidak ada cost lagi yang keluar di sini ya. Nah, yang ketiga taktiknya adalah go movement nih, artinya kita bikin gerakan ya.
kita semua Bapak Ibu sekalian mempunyai common enemy, enemy yang sama ya. Baik si Presiden Trump, baik Presiden Xi Jinping ya, China ataupun kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai satu musuh yang sama, yaitu si COVID atau si Corona ini. Nah, jadi muncullah sekarang rasa solidaritas, rasa kebersamaan gitu ya. Kita buat gerakan bersama-sama, terus kemudian kita donasikan kepada yang terdampak terhadap masalah-masalah COVID ini, dan itulah jadinya kita mempunyai kepedulian ya. Ini dicontohkan oleh si Najwa Shihab nih ya. Najwa Shihab setelah terus kemudian masuk ke COVID, masuk ke istilahnya pandemik ini, dia punya ide untuk bikin konser bersama ya. Jadi mereka setuju mempunyai goal yang sama melawan COVID ya, melawan COVID, memberikan sumbangan untuk teman-teman yang terdampak COVID, karena terdampak COVID mereka sakit, terus kemudian ada juga perusahaan yang tutup sehingga mereka dirumahkan, mereka PHK, sehingga mereka membuat donasi untuk mereka untuk COVID dengan caranya adalah membuat konser bersama. Ini artis-artis semua ini dan tidak dibayar nih. Jadi Najwa juga udah indikan ke mereka bahwa ini adalah gerakan solidaritas tanpa bayaran, cuman kita memberikan donasi. Begitu juga yang dilakukan oleh MNC, ya, perusahaan besar. Ya. Ini juga bersama-sama menggalang dana, menggalang donasi untuk meringankan teman-teman kita yang terpapar COVID. Oke. Nah, jadi dari misi yang ada, misi dari perusahaan, misi dari produk kita, atau misi dari branding kita yang sekarang ada di tengah-tengah COVID-19 ini, untuk membuat impact, membuat kontribusi yang positif, terus kemudian juga dilakukan dengan strategi-strateginya yang tadi ada 5 prinsip ya, mulai dari peduli, tanggung jawab, bermanfaat, giving, memberi, dan solusi. Nah, mengkomunikasinya kan dengan ini, caranya mengkomunikasikan strateginya adalah dengan cara go digital, go efisien, go solidaritas, atau go movement ya, untuk memerangi satu musuh bersama ya, seperti itu. Jadi itu kira-kira teman-teman dari saya, sharing saya, dan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk teman-teman semuanya, bagaimana kita bisa tetap berjualan, tetap memasarkan produk kita, tetap istilahnya mengambil revenue, profit sedikit sekali ya, tapi dengan cara yang berbeda ya, dengan cara yang berkepedulian. Dan sentuhlah, kalau dengan peduli, Bapak Ibu sekalian akan menyentuh hati yang paling dalam dari customer ya. Nah, kalau sudah menyentuh hati yang paling dalam dari customer, menangkan hati itu dengan cinta dan kasih sayang, dengan love dan compassion. Oke, kira-kira itu Bu Kapri dari saya. Terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, monggo.